orang yang masuk ke sini tiketnya Rp5.000. Terus lama-lama sampai sekarang sudah kenal, sudah biasa, sudah langganan seperti itu. Bagaimana nantinya kita sama-sama merawat wisata ini supaya lebih maju. Di jantung pegunungan Meratus, tersembunyi sebuah mahakarya alam yang memukau. Goa Batu Hapu, dari kejauhan, tebing-tebing kapur menjulang, membingkai mulut goa yang seolah mengundang siapa saja untuk menyelami misterinya. Pepohonan rindang dan udara sejuk pegunungan menambah kesan magis yang menyelimuti kawasan ini. Memasuki goa, kita disambut oleh kegelapan yang pekat. Namun, dari celah sempit di puncak goa, seberkas cahaya tipis menembus masuk, menciptakan permainan bayangan yang menari di antara stalaktit dan stalagmit. Cahaya itu bukan hanya menerangi, tapi juga menghidupkan suasana, seolah membawa kita ke dunia yang lain yang sunyi dan sakral. Perkenalkan, saya sebagai Ketua Pokdarwis untuk Gua Wisata Batu Hapu. Saya akan sedikit mengulas tentang Gua Batu Hapu. Jadi Gua Batu Hapu ini dipakai untuk tempat wisata sekitar tahun 80-an, sesuai dengan perkembangan zaman. Wisata itu bisa berkembang, yang asalnya dulu dipakai untuk para petani untuk mengambil pupuknya. Kemudian ada tran di sini tahun 75, sehingga orang-orang tran akan mengadakan tempat wisata, sehingga sekarang ini tempat wisata sudah agak berkembang, dan juga tempat wisata ini dipakai untuk umum, dan juga kami jaga keamanannya, untuk kebersihannya kita jaga, dan kami mengharapkan bagi para pengunjung untuk datang ke sini. Harapan kami mudah-mudahan para pengunjung kerasan untuk wisata ke Gua Batu Hapu, dan untuk pengembangannya untuk wisata ini kami harapkan dari Bapak Gubernur, kemudian Bapak Bupati untuk mendukung tempat wisata ini, terutama untuk ini dari taman untuk anak-anak belum ada, masih ada kekurangan. Jadi kami harapkan nanti untuk wahana-wahana ditambah untuk wahana-wahana untuk tempat bermain anak-anak, sehingga bagi orang tua yang mau berkunjung ke dalam gua, anak-anaknya bisa menikmati lokasi tamannya di bawah sini, sehingga orang akan senang ke Gua Batu Hapu dengan cuaca yang sangat enak, dingin. Nah, silahkan untuk para pengunjung untuk wisata ke sini. Konon, bebatuan unik di dalam goa ini terbentuk dari tetesan air yang jatuh perlahan selama ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Setiap tetes membentuk relief alami yang tidak bisa ditiru dengan tangan manusia. Ada yang menyerupai tirai batu, ada pula yang menyerupai ukiran wajah, seolah menyimpan kisah purba yang belum pernah terungkap. Nah, kemudian ini wisata ini agak rame itu mulai tahun 2022,
kita buatkan taman sehingga akan menarik wisata lagi. Untuk sementara ini untuk tiket untuk domestik sama mancanegara itu sama aja. Jadi setiap orang yang masuk ke sini tiketnya Rp5.000. Goa Batu Hapu bukan sekadar tempat wisata. Ia adalah ruang kontemplasi, tempat di mana alam berbicara dalam diam. Dan cahaya tipis dari langit menjadi saksi bisu perjalanan waktu yang abadi. Tak jauh dari mulut Goa Batu Hapu, kehidupan masyarakat desa Batu Hapu berdenyut dalam irama yang khas. Di balik kesederhanaan desa ini, tersimpan semangat wirausaha yang mengangkat kuat. UMKM tumbuh subur menjadi denyut ekonomi lokal yang menghidupi banyak keluarga. Dari kerajinan tangan hingga olahan pangan, desa ini menyuguhkan beragam produk lokal yang menggoda. Namun, satu yang paling mencuri perhatian, yaitu keripik khas Batu Hapu. Dibuat dari bahan-bahan alami seperti singkong, pisang, hingga talas. Keripik ini punya cita rasa yang renyah dan gurih. Hasil dari resep turun-temurun yang dijaga dengan penuh cinta. Oke, kalau proses pembuatan keripik talas itu ya dikupas, habis dikupas nanti kita rendam, habis kita cuci direndam, kita parut. Habis kita parut tuh kita kasih garam, nanti kita tiiskan. Habis kita tiiskan nanti kita udah tiis, kita mulai goreng seperti itu. Itu kalau yang talas. Kalau yang lainnya sama, kurang lebih sama. Yang pisang seperti itu juga dikupas. Habis itu kita cuci, habis itu kita pasrap. Kita tiiskan ya kita goreng seperti itu. Oh, kalau misalnya tinggal kita bikinnya, kalau misalnya talas tuh sehari misalnya kita ngupasnya sampai tembus 50 kilo, nanti 50 kilo tuh nanti kita bungkus misalnya jadi 80 bungkus seperti itu. Sehari itu kan kita misalnya hari ini kita produknya talas, besok kita produknya pisang seperti itu. Oke. Untuk rasa ada yang manis, ada yang asin, kadang seperti itu. Biasanya itu tergantung pesanan seperti itu. Satu bungkus tuh kami jual 10.000, oke, 10.000. Kalau pemasarannya alhamdulillah kami sudah wilayah Binuang, setelah itu wilayah Salangbabaris sampai Pantai Cabe. Sampai ini nambah lagi arah ke gunung ke Bagak ke mana Jabuk. Kita menawarkan ke toko-toko seperti itu. Kita bawa contohnya, kita menawarkan produk, terus orangnya mau, kita naruh dikit demi sedikit, terus lama-lama sampai sekarang sudah kenal, sudah biasa, sudah langganan seperti itu. Jadi orang itu malah meng-HP itu minta, aku nanti sisihkan 70 bungkus, aku nanti sisihkan ini 50 bungkus seperti itu. Di depan goa itu kan ada toko besar, itu kami sudah taruh di situ. Itu sampai habis-habis, sampai terkadang tuh ya namanya kita arahnya masih arah sana, itu sudah habis, jadi belum terisi kan, belum diantarkan. Jadi mungkin besok pengantaran arah situ. Proses pembuatannya pun masih tradisional, mulai dari pemilihan bahan, pengirisan tipis, hingga penggorengan pun masih menggunakan minyak kelapa murni. Semua dilakukan dengan telaten. Tak heran jika keripik Batu Hapu kerap menjadi buah tangan favorit para wisatawan yang berkunjung ke goa. Lebih dari sekedar cemilan, keripik ini adalah simbol ketukunan dan kreativitas warga lokal. Setiap gigitannya menyimpan cerita tentang tanah, kerja keras, dan rasa syukur yang tumbuh di kaki pegunungan Meratus. Kami dari pelaku
sebagai usaha, merintis usaha, menginginkan bantuan dari pemerintah setempat, alat untuk pengemasan, modal untuk mengembangkan usaha, alat-alat untuk produk agar kami bisa semakin cepat mengerjakannya, dan itu biar semakin ringan, mudah membuat, biar karyanya biar semakin maju ke depan. Goa Batu Hapu bukan hanya tentang destinasi wisata, tetapi juga bagian dari warisan geologi yang luar biasa. Terletak di kawasan Geopark Meratus, goa ini menjadi saksi bisu perjalanan bumi selama jutaan tahun. Dinding-dinding bebatuannya menyimpan jejak perubahan alam dari zaman purba hingga kini. Geopark Meratus sendiri adalah kawasan konservasi yang menggabungkan keindahan alam, kekayaan geologi, dan budaya lokal. Dengan status sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark, kawasan ini diakui dunia sebagai situs penting yang harus dijaga dan dilestarikan. Harapan kami untuk memperkenalkan wisata Gua Batu Hapu yang saat ini telah masuk dalam Geopark Meratus, dan harapan kami mudah-mudahan ini nanti untuk wisata Gua Batu Hapu yang selama ini menjadi andalan khususnya Desa Batu Hapu dan pada umumnya Kabupaten Tapin yang masuk di dalam Geopark Meratus, yang mungkin kemarin kalau nggak salah tanggal 2 Juni 2025 kemarin, yaitu Bapak Gubernur Pak Muhyiddin telah mengambil sertifikat di Paris, Prancis. Nah, jadi dengan harapan kami Gua Batu Hapu ini karena andalan yang pertama, karena wilayahnya wilayah gua dan banyak lorong-lorong di sana, dan di dalam gua ini masih alami, dan kami mengembangkan destinasi wisata ini masih di luar lingkup wisata Gua Batu Hapu, yang suatu contoh yaitu karena di belakang kita ada taman-taman. Inilah yang selama ini pengembangan kami supaya destinasi wisata ini menjadi tertarik dan menarik, dan nantinya bisa dikenal oleh masyarakat luas. Nah, jadi itu dari kami, dan harapan kami juga dari pemerintah baik kabupaten dan provinsi nanti sama-sama bisa membantu untuk pengembangan Geopark Meratus yang ada di wilayah Batu Hapu, Kabupaten Tapin. Keberadaan Goa Batu Hapu dalam jaringan UGGP bukan tanpa alasan. Keunikan formasi bebatuannya, dinilai sejarah, serta keterkaitannya dengan budaya lokal menjadikan permata yang tak ternilai. Disinilah ilmu pengetahuan, pariwisata, dan kearifan lokal bertemu dalam harmoni. Melalui Geopark Meratus, Goa Batu Hapu tidak hanya menjadi destinasi, tetapi juga menjadi ruang belajar dan inspirasi. Sebuah pengingat bahwa bumi ini menyimpan kisah yang panjang, yang layak untuk kita jaga, rawat, dan wariskan untuk generasi mendatang. Menurut kami, yaitu nantinya pertama yaitu bisa dikenal oleh masyarakat luas. Itu termasuk kendalanya yaitu masalah nantinya permodalan,
masalah keuangan untuk mengembangkan. Dan selanjutnya juga nanti masalah kita suatu PR itu menyadarkan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah wisata Gua Batu nantinya supaya dia menyadarkan diri bagaimana nantinya kita sama-sama merawat wisata ini supaya lebih maju dan untuk kebudayaannya lebih tertata. Gua Batu Hapu menjadi salah satu situs geologi di Geopark Meratus yang sudah dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Harapan kami, situs ini semakin dikenal secara luas serta tata kelola yang semakin berkembang. Dan dapat mempertahankan status UNESCO Global Geopark juga memberikan dampak nyata terhadap masyarakat dengan tetap berpegang pada 3 pilar utama Geopark, yaitu konservasi, edukasi, dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.